14 Desember ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh. Yang ngaji itu ribuan di sini, dari zaman Abitam. Beberapa kali saya ikut hadir di tempat ini. Bahkan terakhir saya hadir di sini, hari Ahad bersama Abitam. Itu hari Ahad saat malamnya kejadian KM 50 ya kawan. Saya hadir di sini, ketemu dengan Abitam, saudara, duduk bersama beliau. Dan Ahad sorenya, Abitam datang bertamu dengan beberapa santri, saudara, ke Sentul. Ke tempat tinggal saya bersama istri saya. Itu hari Ahad sore. Nah begitu datang ke sana, kita berbincang, ngobrol. Abitam curhat, menunjukkan kekhawatirannya atas keselamatan saya. Jadi Abitam, semenjak saya pulang, beliau udah khawatir, was-was. Ini bagaimana ini Habib Rizik? Nanti kenapa-napa bagaimana? Nanti keluarganya bagaimana? Jadi betul-betul beliau khawatir. Sepertinya beliau sudah punya firasat ya ikhwan. Ini akan ada hal yang gak baik. Nah sore beliau datang, kita sholat maghrib berjamaah. Bersama Abitam dan bersama santri-santrinya. Saudara, nah setelah kita selesai sholat maghrib berjamaah. Kemudian kami bincang sampai Isya. Habis itu Abitam pulang. Jam 10-nya saya berangkat ke Kerawang. Dan jam 12 malam lewat sedikit. Terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Nah jadi artinya sebetulnya Abitam sudah punya firasat. Dan beliau terus ingetin saya, hati-hati Habib. Hati-hati Habib, waspada Habib. Terus beliau ingetin saudara. Jadi beliau betul-betul mengikuti setiap detik, menit apa yang terjadi sepulang saya dari Mekah dulu ya kawan. Begitu saya pulang terus beliau telepon. Terus beliau mengasih banyak yaitu isyarat-isyarat. Beliau berikan nasihat-nasihat saudara. Nah jadi artinya saya punya kenangan yang luar biasa. Di detik-detik terakhir saudara sebelum terjadi KM 50. Abitam yang memberikan isyarat, memberikan warning, memberikan peringatan. Saudara, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Makanya Abitam begitu kejadian itu beliau cukup shock. Beliau sedih luar biasa. Ya kawan. Apalagi seminggu setelah itu saya di penjara. Kemudian sebulan setelah itu FPI dibubarkan saudara. Luar biasa. Abitam sedihnya terpukulnya. Nah, waktu saya di penjara saya sempat bincang. Melalui telepon saudara. Beliau sakit. Tidak bisa datang. Kita berteleponan dengan Abitam. Kita tanyakan kondisinya. Karena hari-hari terakhir itu Abi memang sempat dioperasi. Sakit. Kemudian sulit keluar saudara. Tapi komunikasi kami nggak putus. Dan murid-murid beliau. Kiai Khairul dan kawan-kawan semua dikirim saudara untuk terus berkomunikasi walaupun saya ada dalam penjara. Nah jadi artinya saya punya kenangan khusus dengan Abitam. Jadi tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM 50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM 50 adalah Abitam saudara. Nah makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib. Ini KM 50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM 50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan. Dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam. Jalankan jangan pesan Abitam. Siap tuntaskan KM 50. Siap tuntaskan KM 50. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus saudara. Agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan saudara. Jangan lupa bahwa kita ini anti kezaliman. Dan kita tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira. Kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai. Daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan saudara. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzolimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yadlimun, yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzolimi saudara. Tapi manusia yang menzolimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu saudara pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia.
Sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM 50. Tinggal kita lihat saja nanti, ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka enggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi, mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan. Dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM, jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita gak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili. Hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang. Sadayana parantos ngertos. Ngertos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah gak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar. Tanya Kiai Khairul. Abitam, wah gak pakai tedeng ngaling-ngaling. Namanya disebut sama Abitam. Betul? Kok Habib sekarang namanya gak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos? Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa itu artinya asghilidz zalimin bidzalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok gak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga? Mesti sekarang. Saya jawab saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul. Setuju. Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting.
Biar daripada berantem, betul? Betul? Nggak usah, saudara nggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja diadu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mau jawabnya wajib. Biar setan sama setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan sama setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dikaki maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Ngubur-ngubur, adilin, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang nih. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos saudara ratusan triliun. Saudara hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos sama-sama setan. Tuh, Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Hero, Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan, nonton aja banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita, saudara, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya. Nah, jadi saya minta tuh selawat asgharid zalimin terus baca terus. Setuju? Ya oke teman-teman semua, kali ini kita membicarakan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya dan terkait isu panas antara Jokowi dengan partai yang telah membesarkan namanya yaitu PDIP. Nah, setelah sekjennya PDIP ditahan oleh KPK terkait masalah kasus suap Harun Masiku dan hubungan PDIP dengan Jokowi kini itu semakin hari semakin panas ya. Bahkan PDIP sendiri itu kerap kali menyeret-nyeret nama Jokowi soal kasus hukum yang dihadapi kader PDIP dan ya beberapa hari terakhir ini sempat ramai ya terkait pernyataan dari Deddy Sitorus yang menceritakan ada seorang utusan yang memerintahkan PDIP agar tidak memecat Jokowi dan juga sekjennya harus diganti. Sekarang menimbulkan suasana panas lagi ya antara kubu Jokowi dan juga PDIP dan dari situ kita selalu ingat pesan dari ulama kita yaitu Habib Rizik Syihab yang mengistilahkan jika ada buaya versus buaya atau setan melawan setan, ya kita tidak perlu ikut-ikutan ya, kita nonton saja. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan selamat menjalankan puasa di bulan Ramadan ya.